semuanya, kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran kimia mengenai metode ilmiah materi kelas 10 SMA. Kami dari kelompok 1 yang terdiri atas saya, Kezia Tripanda Pasaribu selaku ketua, Roslina Simanulang, Grace Pipahutar, Megawati Nainggolan, Angelin Gracia, dan Christian Ezra Siahaan. Apakah yang dimaksud dengan metode ilmiah? Metode ilmiah merupakan suatu prosedur atau cara pemecahan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang telah tersusun secara sistematis. Langkah-langkah tersebut dilaksanakan melalui konsep dasar berpikir ilmiah, yaitu analitis, logis, objektif, konseptual, dan empiris. Adapun langkah-langkah metode ilmiah yaitu 1. Identifikasi masalah. Mengidentifikasi masalah misalnya dengan mengamati lingkungan sekitar atau melalui artikel maupun buku. 2. Merumuskan masalah. Rumusan masalah erat kaitannya dengan tujuan penelitian. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat merumuskan masalah, yaitu berupa kalimat pertanyaan, dapat diuji atau diobservasi, dan pertanyaan harus jelas dan mudah dimengerti. 3. Mengkaji literatur atau menyusun teori dasar. Mengkaji berbagai literatur seperti membaca buku, menganalisis penelitian terdahulu, atau membaca artikel atau jurnal ilmiah. 4. Membuat hipotesis. Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara dari masalah suatu penelitian. Jenis hipotesis. 1. Hipotesis nol atau HO menyatakan perbedaan yang sama dengan nol atau tidak adanya hubungan atau yang ingin dipatahkan atau ditolak. 2. Hipotesis alternatif atau hipotesis kerja HA atau H1 menyatakan adanya perbedaan antara kedua variabel dalam percobaan atau adanya hubungan. 5. Menentukan variabel penelitian. Variabel penelitian merupakan faktor yang menentukan validitas atau kebenaran hasil penelitian yang dilakukan. Ada 3 jenis variabel, yaitu 1. Variabel terikat adalah variabel yang bisa dipengaruhi oleh variabel lainnya atau yang dipengaruhi. 2. Variabel bebas adalah variabel yang bisa dipengaruhi oleh variabel yang lainnya atau yang memengaruhi. 3. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan dengan tujuan pengaruh variabel bebas pada variabel terikat tidak diganggu oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Enam, menetapkan prosedur kerja. Prosedur kerja merupakan langkah-langkah yang terperinci dan runtut. 7. Menguji hipotesis atau melakukan eksperimen, observasi, atau survei. 8. Mengolah dan menganalisis data. Data-data yang telah diperoleh dari uji hipotesis dicatat dan diolah ke dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram sehingga mudah untuk dianalisis. 9. Membuat kesimpulan. Hasil analisis data menghasilkan suatu pola atau kecenderungan yang dapat dijadikan landasan untuk menarik kesimpulan. Kesimpulan adalah suatu pernyataan yang merangkum apa yang sudah dilakukan dalam kegiatan penelitian. 10. Mempublikasikan hasil penelitian. Setelah menyimpulkan hasil penelitian, selanjutnya adalah mempublikasikan dalam bentuk tulisan berupa laporan ilmiah, lisan, presentasi, dan forum-forum ilmiah lain. Contoh penerapan metode ilmiah dengan topik hubungan antara pola asuh orang tua dengan kenakalan remaja di SMA RK Deli Murni-Diski. Identifikasi masalah. Siswa SMA RK Deli Murni-Diski yang tertangkap merokok saat acara sekolah.
Merumuskan masalah. Mengapa siswa SMA banyak yang kedapatan merokok? Selanjutnya, membuat hipotesis. Pengaruh lingkungan pertemanan dengan pola asuh orang tua. Hipotesis nolnya, tidak adanya pengaruh pertemanan dan pola asuh orang tua terhadap kenakalan remaja. Hipotesis kerja atau hipotesis alternatifnya, tingkat pengaruh pertemanan lebih tinggi daripada tingkat pengaruh yang disebabkan oleh pola asuh orang tua terhadap kenakalan pada remaja. Menentukan variabel, yaitu sebagai berikut. Dari topik yang kami bahas, yang menjadi variabel bebas adalah pola asuh orang tua, variabel terikatnya kenakalan, dan variabel kontrolnya remaja di SMA RK Deli Murni Diski. Menguji hipotesis bisa dengan melakukan eksperimen, survei, atau observasi. Misalnya, mengamati kehidupan siswa-siswi SMA RK Deli Murni Diski di rumah atau di lingkungan keluarga. Mengolah dan menganalisis data, misalnya dalam bentuk tabel. Selanjutnya, membuat kesimpulan, dan yang terakhir, mempublikasikan hasil penelitian. Tujuan metode ilmiah. 1. Meningkatkan kemampuan berpikir. Metode ilmiah mengandung pemikiran dan kreativitas sehingga prosedurnya berjalan dengan baik. 2. Belajar berpikir sistematis. Belajar berpikir sistematis dengan merumuskan masalah dan diakhiri dengan kesimpulan. 3. Komunikasi ide. Metode ini menjadi solusi mengemukakan ide karena metode ilmiah dirangkai berdasarkan ide yang ingin dicapai dan jawaban dari ide itu sendiri. 4. Eksplorasi ilmu. Tujuan penelitian dengan metode ini adalah untuk menemukan sesuatu yang baru. Dan yang terakhir, pengembangan karakter. Tujuan utamanya adalah untuk mengedepankan integritas dengan menyajikan data yang sesuai dengan proses. Demikian yang bisa kami sampaikan. Maaf jika ada salah kata maupun teknis. Semoga bermanfaat. Terima kasih.